Menyeret permintaan Posan belum juga mendapat respon lewat somasinya ke band kota. Ya, Tantri Chua dan Cella masih adem ayem, belum memberikan jawaban atas somasi yang dilayangkan Posan. Posan sendiri terbaru sudah koar-koar sampai tersebar perkataannya yang dulu dirinya lah yang membela Tantri untuk masuk ke kota. Tantri bahkan disebut memiliki rupa pembantu oleh orang-orang di kalangan dekat kota kala itu. Namun ia tidak bergeming dan tetap memilih Tantri sebagai vokalis kota. Hal inilah yang diduga memicu Tantri memposting sekeluarga berpose dengan para asisten rumah tangganya. Posan sendiri mengaku fokus pada somasinya ke kota, karena kalau tidak digubris ia akan melanjutkan pelaporannya ke kepolisian. Simak video selanjutnya. Bang Posan, ya. Rame lagi perihal podcast lo sama Bang Uya. Ya, gimana nih artinya kok bisa demikian? Buat saya itu, saya duga itu cuma framingan aja kok. Itu kan udah pembicaraan dengan Uya itu dari 9 bulan yang lalu dan udah lewat. Dan ya ini buat para netizen di Indonesia ya. Tapi tetap gue minta maaf kalau kalian merasa tersinggung. Saya minta maaf. Tetapi itu bukan saya ngomong. Jadi tolong nonton video fullnya. Tolong nonton video fullnya apa yang saya katakan. Saya bilang, kan waktu itu Uya itu nanya bagaimana proses pada waktu ketemu dengan dan sampai Tantri dan Chua itu bisa dapat. Kan gitu ya kalau nggak salah tuh. Udah 9 bulan. Ya gue ceritain, Chua juga gue ceritain. Kalau Chua itu memang statement dari saya. Tapi kalau Tantri, saya bilang. Dan pada waktu kan memang hampir semuanya tidak ada yang setuju kalau dia adalah penyanyinya, akan menjadi penyanyinya. Tapi saya memperjuangkan melalui referensi Brother Manji. Saya memperjuangkan itu dan banyak yang bilang, kan saya bilang gitu. Ada yang bilang, banyak yang bilang, bahkan orang sekeliling kita juga bilang bahwa Tantri begini gitu. Jadi bukan gue yang ngomong. Tetapi itu yang berbicara adalah orang-orang di sekeliling saya. Ingat itu, bukan saya yang berbicara. Please, nontonlah video lengkapnya. Capek nanti kalian, berdosa kalau tidak diungkapkan oleh seseorang, tetapi kalian memaksa saya untuk saya yang mengungkapkan, bukan saya yang mengungkapkan. Jadi capek kalian nanti, capek dosanya. Jadi sayangi umur ya. Mau tidak mau banyak hujatan nih akhirnya. Ya bukan banyak hujatan lagi di Instagram saya apa segala macam, tapi saya tidak memikirkan itu. I don't care. Saya tetap fokus kepada somasi yang saya lontarkan kepada Tantri, Chua dan Cella. Itu aja. Saya tetap fokus ke situ. Saya yakin ini akan bisa selesai urusan ini ketika semuanya kita lihat ujungnya aja lah. Kita buktikan di pengadilan dan itu aja. Oke Bang, terkait somasi kan dari pihak teman-teman kotak ini terutama Tantri, mungkin Abang sudah melihat postingan dari Instagram sendiri, mulai dari kayak postingan yang berupa lagu-lagu itu, ciptaan itu dan sampai terakhir. Gitu. Ya, jadi saling sindir ini gimana? Saya nggak merasa tersindir. Sumpah, saya nggak merasa tersindir karena saya tidak merasa. Saya cuma memikirkan para netizen, kasihan kalian tuh berdosa nanti membuat sesuatu bola api berjalan tetapi tidak benar. Itu aja. Kalau yang terkait yang di bahasa sindir-sindir tadi, ada sih yang ngirim ke gue. Tapi gue nggak merasa tersindir karena gue tidak bicara itu. Apalagi mengecilkan pekerjaan seseorang, itu nggak gue banget. Ya, saya itu dari dulu pecinta sesama manusia. Saya itu dari dulu orang yang ya nggak bagus juga ya jadinya ngomongin diri sendiri. Artinya saya itu dari dulu orang yang selalu respect sama semua pekerjaan orang, apapun itu ya. Jadi nggak mungkin lah saya berbicara. Dan memang tidak. Tolong lihat aja video fullnya. Jangan nonton setengah-setengah teman-teman, karena nanti kalian yang jadi rugi, dosanya ke lu. Nontonlah full, jangan suka nonton potongan-potongan, karena nanti orang akan berasumsi yang beda-beda. Dan akhirnya fokus gue hilang. Nah, saya nggak mau fokus saya hilang untuk masalah hal sepele kayak gitu, ya, yang tidak saya lakukan. Fokus saya adalah somasi saya dan Pare itu tidak diindahkan oleh Tantri, Cella dan Chua. Sebentar lagi saya akan lakukan laporan pidana. Tetapi lebih tepatnya seperti apa nanti bicara sama kuasa hukum saya. Oke, berarti somasi belum ada jawaban. Somasi belum ada jawaban sama sekali, bahkan mereka tidak mengindahkan, tetap membawakan karya-karya saya setiap dia manggung. Termasuk kemarin banyak kasih yang laporan tuh, ada yang di PRJ, ada yang di Toraja. Di Toraja parah, malah ganti lirik jadi bahasa daerah. Nah itu bagaimana tuh? Jadi itu yang saya harus inikan ya, maksudnya agak serius nih saya ngomong untuk hal yang ini. Kalau saya cuma somasi diam-diam,
atau urusan ini saya berbicara dengan siapalah mereka-mereka yang megang mereka itu, saya rasa ini urusan pasti selesai, deal, dan oke, mereka bayar sekian. Bukan itu esensi yang gue mau. Kenapa gue keluarkan ini ke media? Kenapa gue lontarkan ini ke khalayak umum? Karena gue nggak mau ada posan-posan tobing yang lain yang seperti mengalami seperti saya ini. Artinya saya nggak mau ada pencipta lagu yang lain hak moralnya tidak diselesaikan, apalagi hak ekonominya. Saya nggak mau. Jadi saya harus ngebluff ini biar ini semuanya semua orang tahu. Karena saya beserta aksi itu pembinanya Mas Dhani, Ahmad Dhani, ketua umumnya Mas Piyu, Teh Rika Ruslan, Anji, terus habis itu Badai, Angga Saleh, dan semuanya yang ada di aksi, deretan aksi ini, kami semua ada untuk melindungi para pencipta lagu di Indonesia. Dan ya jujur aja, untuk hal ini saya harus bertindak tegas karena sudah mulai tidak mengindahkan yang namanya somasi. Itu nggak bagus. Nggak ada bro di Indonesia ini yang kebal sama hukum, nggak ada. Ayo buktikan di pengadilan kalau lu benar atau salah. Itu aja cukup. Rencana laporan sendiri dong dalam waktu dekat atau seperti apa, Bang? Nanti bicara dengan lawyer saya, nanti saya kasih ininya. Kalau mau ngobrol sama beliau silakan. Itu udah bukan wilayah saya lagi tuh. Saya udah memberikan kuasa hukum saya ke lawyer saya. Bang, terkait kemarin somasi, pada akhirnya mungkin Tantri sempat memposting perihal kemarin somasi lu sendiri di Instagram sendiri. Mungkin ada komunikasi lagi kah? Mungkin dari anak-anak sendiri? Nggak ada komunikasi sama sekali. Dan gue juga udah mulai gini. Secara manusia, saya ya memaafkan apa yang dilakukan oleh Tantri, Sela, dan Chua. Secara manusia. Tetapi karena kita tinggal di Indonesia ini, kita negara hukum, proses hukum harus terus berjalan. Sama satu lagi para netizen. Ini teman-teman nih media masih tahu, gue orangnya lo beladar-beladar. Ketawa aja gue ngegas, apalagi ngomong-ngomong biasa-biasa gini. Jadi gue emang tipenya begini, kalau ngomong tuh yang, "Oi bro, apa kabar bro?" Jadi bukan marah-marah. Ini gue lagi nggak marah-marah. Posan tobing marah itu berarti gue diem. Nah kalau gue diem, mendingan pada cabut. Jadi hal-hal kayak gini tuh gue lagi tidak marah-marah, men. Emang begini kesehari-hariannya. Tanya ini asisten gue sih, semualah tanya. Memang gue begini orangnya, jadi bukan ngegas, bukan marah-marah, bukan, ya. Kita selesaikan aja, pokoknya sampai ketemu di pengadilan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Nah, apa-apa hubungin aja nanti langsung kuasa hukum saya, karena saya nggak bawa kuasa hukum saya hari ini karena saya kebetulan lagi dapat tugas mengisi acara di pagi-pagi Ambiar. Kalaupun pada akhirnya mungkin somasi ini nantinya ada jawaban dari pihak teman-teman Kotak dan ada mungkin pertemuan, Bang Posan gimana nih menyikapinya? Akan udah saya serahkan sama kuasa hukum saya ya. Itu kayaknya udah bukan ranah saya deh. Ya. Ya kita harus menghargai profesi orang juga. Kuasa hukum saya profesinya sebagai lawyer dan kami itu maksudnya aku dan Pare sudah menyerahkan ke beliau. Ya, yang kebetulan lagi ada di sini. Lebih bagus tanyanya urusan yang begitu-gitu tuh ke mereka. Bang, berarti kalau ada etikat baik dari sana, Bang, maksudnya, ada nggak sih indikasi untuk damai, Bang, sebenarnya? Kalau damai aku udah bilang kan, secara manusia saya sudah memaafkan mereka, jadi dia nggak usah ngomong damai, gue udah maafin. Bapak saya sama ibu saya ngajarin saya memaafkan semua orang. Nih dikasih kiri, kasih kanan, selesai kan, maafin. Tetapi proses hukum terus berjalan. Semua juga aku rasa kita ini kan KTP kita kan orang Indonesia bro, KTP Indonesia. Kita dilindungi sama negara. Kita punya yang namanya hak. Nah, kalau hak kita dirampas atau hak kita dipermainkan ya, terutama hak moral ya. Jadi jangan bilang saya BU ya. Puji Tuhan, anak-anak saya masih sekolah, istri saya puji Tuhan masih istilahnya berkecukupan ya, cukup lah. Ya cukup itu kan masing-masing. Buat saya sih apa yang saya dapatkan cukup ya. Jadi jangan bilang BU. Yeah. Hak moral yang paling utama. Ya kayak gitu. Jadi kita harus selesaikan ini dan biar tidak berkepanjangan. Nih gua bilang ya, Tantri, Sela, Chua, cepat lu selesaiin, ini berkepanjangan. Jangan cuman diam. Diam itu nggak menyelesaikan masalah. Ya, pepatah mengatakan diam itu adalah emas. Ya, tetapi pepatah mengatakan diam itu adalah emas, tapi menurut gua kadang-kadang diam itu adalah bego ya. Udah teman-teman, terima kasih ya. Terima kasih.